Shalom, salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja untuk datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Bapak Pendeta Sakalda Rusung STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi sejauh timur dari barat. Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini datang daripada pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas sidang jemaat salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Berdasarkan kerangka khotbah Gereja Toraja Mamasa,
Pembacaan kita terpilih dari dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena kembali kami boleh secara berjemaat berjumpa dalam ibadah saat ini. Kami percaya kami tetap bersekutu di dalam roh, memungkinkan kami sehati sepikir di dalam Tuhan. Firman-Mu kami akan baca, seraya bermohon kami dituntun dan dikuasai roh-Mu, sehingga firman-Mu ini akan mengajarkan kami tentang kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu, agar hamba-Mu menjadi alat-Mu di dalam menyampaikan kesukaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami angkat kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Maka berkatalah, saya ulangi, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya,
bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu.'" Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, 'Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus untuk firman ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika umat Israel semakin tertindas, seruan mereka kepada Tuhan pun semakin nyaring. Allah memperhatikan kesengsaraan mereka. Allah mendengar seruan penderitaan mereka yang berwujud pada tindakan Allah yang mau membebaskan mereka. Dari latar belakang inilah bacaan kita ditulis atau bacaan kita lahir. Sungguh banyak hal yang boleh terungkap dari bacaan kita, tetapi kita cukup menyajikan 2 poin untuk renungan saat ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang mau bertindak membebaskan Israel dari penindasan Mesir memanggil Musa. Panggilan Musa untuk menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir adalah wujud tindakan Allah yang mau membebaskan umatnya. Panggilan Musa untuk menjadi pemimpin Israel, untuk menghadap Firaun dan selanjutnya menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir tempat perbudakan, adalah jawaban Allah terhadap doa, terhadap seruan, terhadap teriakan umat Israel tentang apa yang dialami di Mesir, bahwa mereka tertindas, teraniaya. Saudara-saudara, Musa dipanggil Allah. Artinya bahwa Musa memang akan menjadi pemimpin Israel keluar dari Mesir. Tetapi tindakan kepemimpinannya itu harus berdasar pada ketentuan Tuhan sebagai pemimpin yang utama dan pertama. Itulah sebabnya ketika Musa berniat menolak panggilan itu di ayat 11, Tuhan meyakinkan Musa dengan mengatakan, "Bukankah aku yang akan menyertai engkau?" Ayat 12. Panggilan Allah untuk menjadi pemimpin membutuhkan jawaban kita yang penuh kejujuran dan kerendahan hati. Ketika Musa mendapat panggilan untuk menjadi pemimpin, maka dengan segala kerendahan hati ia menjawab, "Siapakah aku ini?"
Tetapi ketika Tuhan memberi jaminan bahwa Tuhanlah yang akan memampukan, maka kemudian Musa menerima panggilan itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di gereja Toraja Mamasa, termasuk di jemaat Ebenezer, tidak lama lagi akan dilangsungkan penjaringan calon penatua dan semas di setiap jemaat. Semua anggota sidi berhak untuk memilih dan dipilih menjadi penatua atau semas. Menyambut itu, hendaknya semua anggota sidi jemaat menyambutnya dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk dipakai Tuhan. Ingat kata Tuhan, "Aku yang akan menyertai engkau." Kata ini hendak menjadi kekuatan bagi kita sekalian untuk tidak merasa diri tidak layak, untuk tidak merasa tidak mampu. Karena sesungguhnya pekerjaan sebagai penatua atau semas adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menuntun, membimbing kita dalam pekerjaan ini. Jadi, jangan mengandalkan diri di dalam pekerjaan yang mulia sebagai hambanya dalam fungsi sebagai penatua dan semas. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa semakin mendekatinya, Tuhan berseru, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus." Ayat 5. Saudara, bukankah terkadang kita tidak sadar bahwa di hadapan Allah kita beralaskan dosa kesombongan? Bukankah terkadang kita tidak sadar bahwa kita mengandalkan kemampuan, bahkan kita terkadang sombong di dalam menyandang gelar sebagai pemimpin gereja? Hanya aku yang bisa. Kalau bukan aku, tidak ada yang lain. Tetapi kata dalam bacaan kita, tanggalkan kasutmu. Kasut melambangkan kesombongan. Kasut melambangkan dosa. Berdiri di hadapan Allah, semua kecongkakan kesombongan harus dilepaskan. Karena pekerjaan orang yang dipanggil Allah adalah pekerjaan yang kudus. Jemaat yang kekasih, Allah memanggil seorang menjadi pemimpin agar rencana Allah diwujudkan. Maka tugas seorang pemimpin khususnya dalam gereja, tetapi sebenarnya untuk semua pemimpin, adalah agar rencana Allah, keprihatinan Allah bagi dunia diwujudkan. Kehadiran seorang pemimpin harus menjadi simbol kehadiran Tuhan. Karenanya seorang pemimpin harus mengandalkan kehendak Tuhan sebagai sumber otoritas utama dalam kepemimpinan. Terakhir, kehadiran seorang pemimpin hendaknya menjadi jawaban dari doa umat yang merindukan tindakan Allah bagi mereka. Amin. Untuk masuk dalam pengakuan iman rasuli, jemaat disilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaki 3 ayat 10. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi, Sungguh ku bangga Bapa. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Pekerjaan Roh Kudus akan lebih memateraikan pesan firman ini, agar firman ini benar-benar menjadi penerang kami di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ya Tuhan, kami selalu berdoa untuk keberadaan persekutuan jemaat. Tetap beri kami semangat untuk menjalani kehidupan selaku orang percaya. Kami tetap setia di dalam persekutuan, sekalipun secara raga sampai saat ini kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi kami selalu berjumpa di dalam kesatuan roh, karena rohlah yang mempersatukan kami di dalam iman. Ya Tuhan, kami doakan semua aktivitas jemaat di rumah dan di tempat pekerjaan masing-masing diberkati dan selalu dilindungi Allah. Biar selalu jemaat-Mu ada di dalam lindungan Allah. Tuhan, Engkau selalu mengaruniakan kekuatan kesehatan bagi setiap jemaat, termasuk bagi hamba-Mu. Karena dengan kesehatan kekuatan itu kami tetap boleh menjalani aktivitas sesuai talenta kami, sesuai tanggung jawab yang Allah berikan. Terutama ya Allah,
siapkan senantiasa jaminan hidup bagi setiap jemaat hari demi hari. Jangan biarkan ada jemaat yang kering secara rohani, tetapi biarlah kami tetap segar di dalam Tuhan. Karena itu setiap bentuk pelayanan, baik melalui pelayanan virtual pun bentuk pelayanan melalui renungan yang dibagi, biarlah semuanya bermakna bagi pertumbuhan rohani jemaat. Tuhan, kami percaya kami selalu dimampukan mengucap syukur. Maka sambutlah segala rasa syukur jemaat yang setiap saat disampaikan kepadamu Allah. Karena alasan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan berbagai peristiwa-peristiwa lain. Bahkan karena alasan-alasan berkat-Mu yang mereka terima. Biarlah sukacita jemaat menjadi sukacita yang dikenan Allah. Tuhan, kami doakan supaya setiap jemaat diperjumpakan dengan pekerjaan yang layak. Setiap anak-anak kami tetap mampu menjalani aktivitas di dalam tanggung jawab pelajar dan mahasiswa, pun sebagai orang-orang yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, sehingga semua cita-cita hidup kami raih di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami tetap berdoa bagi semua aktivitas pelayanan khususnya yang digerakkan oleh anak-anak pemuda, baik dalam pelayanan jemaat pun pelayanan kategorial anak sekolah minggu. Biarlah semuanya berjalan, semuanya menjadi tanda nyata bahwa dalam segala keadaan kami tidak pasrah, tapi kami tetap bergerak untuk melakukan pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Jaga dan sertai bangsa dan negara Indonesia sekalipun dalam prahara COVID-19. Tetapi kelak semuanya akan berakhir. Yang terutama seluruh warga negara, terutama warga gereja akan setia pada protokoler kesehatan, agar dengan itu kami boleh terhindar dari mara bahaya ini. Ya Allah, inilah doa syafaat kami. Sempurnakan doa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Peliharalah firman yang sudah kamu dengar, dan sebagai jaminanmu arahkan hatimu dan terimalah
berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, kami majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita dalam ibadah ini, dan kepada anak-anak pemuda yang telah melayani baik organis maupun kantoria. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari PKJ 182, Tuhan mengutus kita.